Menjebak Jokowi lewat pembatalan haji dan larangan mudik. Ditulis oleh Alifur Rahman. Semua orang sedang adu pintar soal corona, seolah paling tahu dan harus didengar oleh semuanya. Yang tak setuju dengannya langsung dianggap tidak bisa berpikir dan sebagainya. Tak mau lagi berpikir soal konsekuensi atau dampak. Pokoknya maunya harus dituruti. Pokoknya lockdown. Terserah gimana caranya. Itulah yang sering kita dengar. Kawal COVID-19 misalnya. Kumpulan anak-anak cerdas di Singapura yang dulu pernah sukses dengan situs Kawal Pemilu 2014. Kini suaranya lebih nyaring dari biasanya. Maksud saya, lebih sering memuji Anies dan nyinyirin pemerintah. Tentu saja sambil teriak, harus lockdown sekarang. Rasanya hampir tiap hari mereka bilang harus sekarang. Saya salut dengan semangat mereka yang cerdas dan brilian. Tapi juga bingung kenapa. Seolah menganggap presiden tak punya tim yang lebih bagus dari pemikiran mereka. Dengan segala hormat, apakah kalian pikir yang ada di istana itu orang-orang bodoh semua? Lalu yang pintar hanya kalian. Tapi ya sudah, ini hanya sebagai pembuka sekilas tentang kebijakan lockdown yang coba dipaksakan tanpa memikirkan dampaknya. Selama ini kita sering diberi perbandingan negara-negara luar yang sudah melakukan lockdown, contohnya seperti Malaysia, Singapura atau Italia. Ada yang menakut-nakuti Indonesia bisa lebih buruk dari Italia. Ada juga yang menyemangati Indonesia bisa seperti Malaysia yang sigap dan cepat mengunci satu negeri. Lalu beberapa hari yang lalu ketika India memutuskan untuk lockdown, serentak dirayakan oleh banyak partai koalisi yang belakangan ini agak condong mendukung Anies. Setahu saya ada dua partai, Partai Media dan Partai Muda, kira-kira begitu. Lihat tuh India sudah lockdown, mereka bisa. Mereka siapkan paket ekonomi, rakyat diberi kebutuhan pokok dan seterusnya. India yang lebih besar jumlah penduduknya dari Indonesia berani melakukan lockdown. Masa Indonesia nggak bisa? Jujur kemarin saya sempat mencapai titik terendah kepercayaan pada kebijakan presiden. Mungkin ada benarnya kata mereka. Sekarang semua sepi, ekonomi turun, nunggu apa lagi? Sekalian aja lockdown. Tapi Tuhan selalu memberikan gambaran yang unik ketika perantau di Jakarta mulai panik dan berbondong-bondong pulang kampung. Yang muncul di media justru wacana lockdown wilayah dan aturan larangan mudik lebaran. Artinya imigran yang ada di Jakarta sudah lebih dulu panik sebelum para pejabat melempar wacananya di media. Ia menarik karena beberapa hal sebelumnya Fadlizon juga sudah jauh-jauh hari menanyakan atau lebih tepatnya menekan pemerintah untuk segera mengumumkan pembatalan haji. Alasannya karena pemerintah Arab Saudi meminta penundaan pembayaran uang muka ibadah haji karena alasan corona. Jadi Fadlizon meminta pemerintah sambil ambil keputusan untuk membatalkan saja langsung. Tak perlu menunggu keputusan Arab Saudi. Karena secara tersirat Arab Saudi menunjukkan kemungkinan adanya pembatalan. Yang membuat saya bingung kenapa Fadlizon mendesak pemerintah membatalkan sepihak tanpa mau menunggu keputusan resmi Arab Saudi. Setelah saya pikir-pikir, desakan pembatalan haji dan larangan mudik ini adalah jebakan sekaligus tekanan pada presiden. Kebayang, tanpa larangan pun sekarang warga Jakarta sudah berbondong-bondong pulang. Kalau ada pelarangan, mungkin penumpukan massa yang panik akan terjadi di semua terminal dan stasiun. Bukan hanya berpotensi menyebarkan virus secara masif, tapi juga menimbulkan risiko keramaian. Dan yang paling buruk adalah protes, menunggu berjam-jam karena mustahil transportasi umum dapat menampung mereka semua dalam sehari. Anda bisa membayangkan betapa ngerinya Jakarta bila terjadi penumpukan massa selama berhari-hari hanya untuk menunggu transportasi bus atau kereta. Sampai bermalam dan harus disediakan makanan.
Begitu pula dengan pembatalan haji. Misal pemerintah mengikuti saran Fadlizon, bayangkan protes para jemaah yang emosional karena sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat. Sudah terbayang narasi demo 212 untuk menuduh pemerintah PKI dan seterusnya. Buruknya jumlah jemaah haji kita cukup banyak, sekitar 250.000 orang. Anda bayangkan kalau para jemaah ini menuntut kejelasan ke pemerintah dan bank-bank di daerahnya masing-masing. Mudah sekali terjadi kerusuhan. Jadi pesan saya kepada para penulis dan pembaca Siwet, mungkin kini kita menjadi minoritas di ruang media. Rasanya tak banyak yang mengambil posisi jelas dan fokus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tapi percayalah, kita harus tetap mendukung Jokowi. Mungkin suara-suara aktivis dan kaum cendekiawan itu bagus dan menarik didengar. Tapi ingat, Jokowi dan timnya bukan orang kemarin sore. Saya tahu dan sudah menerima banyak pesan menakutkan karena besok akan ada rapat terbatas terkait lockdown, mudik dan lebaran. Menteri sudah siapkan peraturan, Kemenhub sudah isyaratkan Jakarta lockdown. Semua kompak satu narasi. Tapi saya selalu percaya bahwa negeri ini penuh keajaiban di tangan Jokowi. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Alifur Rahman, dilansir dari